Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran mata kuliah Multidesain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cetakan injeksi bekerja. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu penjelasan bagian-bagian dari cetak injeksi. Cetak injeksi minimal terdiri dari beberapa bagian seperti yang ada pada gambar, di mana ini adalah produk. Bagian utamanya adalah cavity dan core yang nantinya akan kita desain di software SolidWorks. Sedangkan pada bagian-bagian yang lain, misalkan top clamp, kemudian bagaimana fungsi ejector, ada return pin, kemudian ada riser, ada bottom clamping plate, runner, dan sebagainya, kita akan buat ya dari standar yang dikeluarkan oleh pabrik ya, dimana pada kesempatan kali ini produk yang akan kita pakai nanti adalah merek Hasco. Jadi semua komponen ya yang berkaitan dengan standar atau part-part standarnya akan kita peroleh dari Hasco. Nah, nanti akan kita coba bagaimana cara memperoleh part itu dari e-katalog yang tersedia secara online di situsnya Hasco. Baiklah, untuk memulai, sebelum membuat cetakan kita harus terlebih dahulu membuat cavity dan core-nya. Pada kesempatan kali ini, produk yang akan kita buat adalah sebuah pencil box ya. Nanti akan kita buat core dan cavity-nya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buka terlebih dahulu assembly dari part yang sudah kita buka. Jadi make assembly from part. Kemudian pastikan bahwa dokumen yang terbuka adalah dokumen yang akan kita buat core dan cavity-nya. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat kita akan membuat part baru dari assembly yang sudah kita buka. Pertama kita buat terlebih dahulu cavity. Nah, kalau kita buat cavity berarti kita harus tahu terlebih dahulu posisi cavity nanti akan berhimpit dengan core di mana, atau biasanya disebut sebagai mendesain parting line. Nah, pada kesempatan kali ini karena ini bendanya berbentuk seperti ini, maka kita akan buat terlebih dahulu nanti di posisi ini. Jadi kita buat cavity terlebih dahulu di sini. Nah, caranya kita bisa klik assembly, lalu kita insert komponen dari komponen baru atau new part. Nah, referensinya kita taruh di mana? Berarti kita taruh di sini karena kita akan membuat cavity dari sini. Jadi kita taruh di sini. Pokoknya di permukaan ini, ya. Bisa di sini, bisa di sini. Ini kan satu permukaan. Misalkan di sinilah ya kita buat. Klik, lalu pandangan saya normalkan terhadap pandangan mata saya seperti ini. Nah, seperti ini lalu kita buat sketch. Sketchnya kita buat berbentuk persegi. Karena apa? Karena standarnya untuk core plate atau cavity plate-nya nanti yang ada di Hasco adalah bentuk persegi. Makanya saya akan buat menggunakan corner rectangle di sini. Ya, misalkan saya buat terlebih dahulu seperti ini. Nah, untuk dimensinya berapa? Ya, untuk dimensinya ini silahkan lihat di Hasco atau e-katalognya Hasco yang secara online bisa diakses di hasco.com. Nah, di sini sudah saya buatkan. Saya akses di Hasco, lalu kemudian pilih kategorinya. Di sini bermacam-macam ya. Ada K, ada P, ada Z, ada assistant, ada bisa custom, atau kita bisa melihat hot runner-nya. Nah, kesempatan kali ini saya akan memilih
menggunakan plate dengan kategori K ya, karena di sini sudah tersedia nanti untuk lubang-lubang ya. Atau boleh menggunakan P ya, dimana kalau P ini nanti platnya yang tersedia adalah plat yang belum ada lubang. Contoh misalkan saya menggunakan K ya, seperti ini. Nah, saya harus melihat referensi nih di Hasco untuk lebar ya, panjang dan lebarnya berapa ya. Misalkan di sini ada single plat, ada moduling system ya, ada clamping fixture dan sebagainya. Kita pilih yang single plat. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah ada petunjuknya juga di di Hasco. Jadi ada clamping plate, ada cavity, ada backup ya, ada riser ya atau spacer tadi yang posisinya ini. Kemudian ada juga ejector plate. Nah, pertama karena tadi saya ingin mendesain sebuah cavity ya, cavity plate. Jadi di sini di cavity plate-nya ini saya harus mengikuti standarnya ya. Ini lebarnya berapa? Saya harus ikuti standarnya yang dikeluarkan oleh Hasco. Nah, karena tadi cavity plate, nah ini cavity plate ya. Core plate juga diambil dari cavity plate ini. Jadi saya pilih cavity plate. Nah, yang tersedia ada K20, K252, KR20 dan KR25. Nah, ini bisa dilihat kalau bentuknya yang seperti ini berarti kita akan membuat sebuah cavity yang nantinya akan kita machining di platnya ini. Ya. Tapi kalau yang model KR yang ada pocketnya ini nanti kita akan bikin di plat yang lain, lalu cavity-nya akan kita masukkan di sini di pocketnya ini. Kemudian kita lubangi, kita bisa tambahkan skru untuk mengikatnya. Tapi karena saya akan membuat ya cavity dari plat yang tersedia dari Hasco, maka saya pilih dari katalog yang K20, di mana nanti akan saya machining di sini sebuah cavity yang saya buat ya. Makanya saya pilih K20. Namun apabila dari teman-teman akan mendesain di plat lain kemudian dimasukkan di dalam pocket, bisa pilih yang ini. Kalau yang ini model slot ya, seperti itu. Nah, ini saya pilih untuk yang K20. Nah, yang tersedia modelnya seperti ini. Kita bisa pilih dimensi di sini. Nah, makanya yang tadi saya jelaskan bahwa saya harus mengacu di sini nih supaya standar. Jadi misalkan yang paling umum itu untuk standarnya 246. Misalkan untuk ukuran B-nya berarti B ini 246, L-nya juga 246. Saya pilih 246. Atau saya lebih lebarkanlah 296. Nah, seperti ini. Nanti mungkin akan kita dapatkan 296. Nah, tebelnya kita bisa pilih di sini. Misalkan saya pilih 46 ya. Jadi nanti kita buat 296, 296, 46. Nah, karena saya mendesain langsung dari sini, dari SolidWorks, maka ini saya buat dimensi 296 ya. Jadi kita buat sama seperti ini, 296 kali 46. Jadi saya buat dimensi 296, kemudian lebarnya juga sama 296. Nah, ini supaya posisinya ada di tengah, ini sebenarnya bisa dibuat acuan. Misalkan dari sini ke sini kita buat 60 misalkan, supaya bergeser. Nah, seperti ini. Lalu ini juga kita fixkan, misalkan dari sisi bawah kita tetapkan 46. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Kemudian kita fitur extrude boss. Nah, seperti biasa kalau kita mau mengextrude, kita harus lihat terlebih dahulu directionnya kemana.
karena kita mau bikin cavity berarti kita harus ke atas. Ya, kita buat ke atas dengan ketebalan. Nah, minimal karena di Hasco tadi juga tersedia ketebalannya yang mau di mesin ya. Kita cek, kita bisa pakai 46, 46, 56, 76, 86 dan seterusnya ya. Kita coba pakai 46 misalkan seperti ini. Nah, kita isikan di sini 46. Kemudian oke. Nah, minimal kan mengcover dari ini karena nanti di atas ini juga kita akan desain saluran pendingin ya. Jadi kita sisakan di atas nanti untuk ruang lubang pendingin. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah berarti kita sudah punya dua buah bentuk padatan ya, solid. Yang pertama adalah dari produk itu sendiri yang terpendam di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah di sini namanya part 5. Nanti akan kita rename ya, kita ganti seperti itu. Nah, kalau sudah ada dua buah part yang saling numpuk seperti ini, baru kita buat insert mold, lalu kita buat cavity ya. Nah, ada kotak dialog yang harus diisikan. Kotak dialog ini kita isikan bagian mana yang mau dicetak. Nah, kita akan mencetak sebuah pencil box, maka kita masukkan ini pencil box. Masuk sudah di sini. Sebenarnya aturannya kalau kita mau membuat cetakan, kita harus gunakan prinsip scaling. Karena bagaimanapun juga ketika bahan itu dimasukkan dalam keadaan panas lalu kemudian didinginkan, pasti terjadi penyusutan ya. Agar dimensi yang diinginkan sesuai dengan produk ini biasanya agak dibesarkan ya. Supaya apa? Ketika menyusut, produk yang diharapkan adalah produk yang sesuai dengan ukuran ya. Tapi di kesempatan kali ini saya anggap cetakan sudah sesuai dengan produk. Jadi tidak saya rubah. Kemudian oke, kalau sudah, lalu muncul kotak dialog ya, bodies to keep. Jadi kalau Anda ingin menginginkan semua, tinggal all bodies. Tapi kalau Anda menginginkan bagian yang dijaga tidak atau tetap yang diinginkan, klik selected bodies. Lalu klik pada bagian ini body mana yang ingin dipertahankan. Nah, karena saya mau membuat cavity, maka body yang saya pertahankan adalah body yang ini. Ya, yang rongga-rongga ini akan saya buang. Makanya yang saya klik adalah body 1. Previewnya yang warna biru ini adalah yang dipertahankan. Namun apabila Anda ingin membuang ya atau mempertahankan semuanya ya, berarti diklik semuanya. Misalkan seperti ini. Nah, tapi ini tidak saya ingin pertahankan karena ini harus berongga karena namanya cavity kan. Oke. Lalu klik OK. Kita dapatkan satu buah cavity ya, di mana di sini terdiri dari dua rongga ya. Dua rongga ini yang satu dengan kedalaman, yang ini masih ada sisa ya, seperti ini. Nah, strategi selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah core ya. Core-nya akan menempel di sini. Nah, kita harapkan parting line-nya itu di sini nih, yang berhimpitan dengan core dan cavity. Nah, sekarang kita gunakan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama kita buat core. Nah, core-nya kita lihat di sini. Karena core-nya di sini adalah referensinya ini, berarti nanti kita akan membuat core ya yang untuk menutup bagian 1, 2 dan 3, di sini ada 3, dibuat dari referensinya ini ya. Jadi yang berhimpit dengan ini, atau di sini juga boleh. Nah, kita coba dengan cara yang sama, kita tambahkan di assembly. Nah, ini kita exit dulu, lalu kita pilih assembly, kita insert new path. Nah, tadi saya bilang kita harus membuat dari referensi ini. Boleh referensi ini
ya, seperti yang ada pada membuat cavity di awal atau di sini. Sama saja. Misalkan saya buat di sini nih. Nah, saya klik, lalu saya hadapkan di pandangan normal. Lalu saya buat sket sama persis seperti yang ada pada persegi ini. Nah, misalkan seperti ini. Lalu oke. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, saya tampakkan seperti ini supaya lebih mudah. Nah, ini kan ada sisa nih. Jadi harus membuat core terlebih dahulu ke arah bawah. Yang ini nanti akan kita buat menggunakan direction yang kedua. Nah, ini direction pertama kita atur terlebih dahulu, seolah-olah kita bikin untuk menutup ini terlebih dahulu. Jadi saya akan gunakan fitur, kemudian extrude boss. Nah, ini saya arahkan ke sini nih. Yang penting menutup bagian ini. Bagian ini kan akan saya buat core. Jadi core-nya itu minimal nanti akan mengcover bagian ini. Jadi ini saya arahkan ke sini. Kemudian ini saya oke. Nah, langkahnya sama seperti pada langkah membuat di cavity plate. Jadi saya buat insert, kemudian mold, cavity. Kalau kita sudah masuk di seperti ini, kita masukkan bagian yang ingin dicetak, yaitu sama. Saya ingin mencetak sebuah pencil box. Jadi di sini. Kemudian oke. Nah, pertanyaannya sekarang kita pilih selected body. Sekarang saya mau hilangkan bagian kebalikannya dari kita membuat cavity. Jadi bagian body 1 yang sebelumnya ini saya pertahankan, ini akan saya hilangkan. Jadi centangnya saya hilangkan. Jadi body 2, body 3 dan body 4 ini yang akan saya pertahankan. Yang kesini hilang. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, hasilnya hilang. Jadi yang tersisa adalah bagian yang saya pilih. Kemudian kita tinggal exit. Nah, sekarang kita sudah mempunyai core dan cavity. Namun core ini tidak cukup untuk mengcover bagian yang ada sisanya ini. Kalau kita lihat di sini kan ada sisanya. Nah, bagian ini kita harus bikin direction yang kedua. Direction kedua dari core yang sudah kita buat. Nah, yang ini tadi kan cavity, makanya di sini mungkin saya berikan nama, ya. Misalkan saya namakan di sini adalah cavity plate. Nah, seperti ini. Lalu yang di sini kan core, ya. Saya pilih, kemudian saya juga namakan ini adalah core plate. Nah, ini kita harus meng-save. Berarti kita save terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah dapatkan cavity plate dan core plate. Namun, core yang kita buat ini masih hanya mengcover bagian ini saja. Ada beberapa bagian yang tersisa di sini yang belum kita buatkan. Nah, sekarang untuk membuat, kita harus membuat perpanjangan dari ini dari direction yang lain. Jadi kita klik ini, kemudian kita edit path, ya. Ini edit path. Jadi kita ingin mengedit bagian yang ini, kemudian kita lihat di sini. Tadi directionnya adalah di sini kan. Nah, berarti kita harus membuat direction yang lain. Kita bikin di sini, lalu kita sketch. Ya, kita sketch, kemudian kita buat bentuk, kita hadapkan terlebih dahulu dengan pandangan tegak lurus mata kita dengan bentuk yang sama. Misalkan saya buat dari corner rectangle dengan cara yang sama seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, tapi directionnya kita arahkan ke bawah, ya. Kita buat fitur, kemudian extrude boss, kita arahkan ke bawah.
Nah, seperti ini. Jadi mungkin untuk standarnya aja kita samakan misalkan 46. Lalu kemudian setelah kita oke, ya, kita oke, hasilnya kan seperti ini, ya. Nah, directionnya ini kita buat di insert lalu mold, kemudian kita buat model cavity karena tadi masih ada sisa kan. Nah, sekarang kita buat di pensil blocknya, kemudian kita oke. Nah, seperti ini, kemudian kita oke. Nah, kita sudah dapatkan core dan cavity. Kalau kita mau lihat, kita bisa hidden untuk cavity-nya. Misalkan seperti ini, kita hide. Nah, kemudian produk juga kita hide. Nah, ini adalah bentuk core-nya, ya. Dimana ini tadi ada bagian yang direction 2-nya, bagian yang berfungsi untuk membuat ini, ya. Jadi ini kita sudah dapatkan 2 core dan cavity, ya. Misalkan seperti ini, saya show lagi. Nah, karena kita membuatnya nanti di proses assembly yang bisa kita match, ya, yang bisa kita match dan kita bisa animasikan, maka kita harus menyimpannya part ini dalam satu satuan part. Kita bisa save masing-masing dari komponen cavity plate dan core plate-nya ini dalam satu part, ya. Misalkan seperti ini. Kemudian ini kita save, ya, kita simpan di sini. Kemudian silahkan nanti ini disimpan, ya. Kemudian kita oke, ya. Dengan misalkan saya taruh di sini. Ini cavity misalkan, ya. Nah, satuannya di sini atau extensionnya adalah part. Jadi ini adalah cavity plate. Kemudian yang lain juga seperti itu, ya. Nanti misalkan core juga kita simpan, kita open part terlebih dahulu, lalu kita simpan di file yang sama atau di folder yang sama dengan core tadi, yaitu kita namakan core plate misalkan, ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah disimpan, ya, termasuk nanti produknya juga kita simpan di folder yang sama. Kita lihat math-nya di sini, ya. Karena kita ingin membuat sebuah bentuk assembly yang nanti secara dinamis bisa dianimasikan, sedangkan kita tadi membuat sebuah produk, ya, dari math, ya, dari referensi yang sama. Maka di sini math-nya masih in place, ya. Jadi ada 2 math tadi yang kita buat untuk kedua produk berupa cavity dan core. Makanya math-nya in place. Jadi kita tidak secara dinamis bisa menganimasikan, kan gitu, ya. Karena math-nya yang ini in place 1 ini digunakan untuk membuat cavity tadi, kemudian yang ini untuk membuat core-nya tadi. Nah, ini bisa dihapus, ya, supaya tidak terikat di sini, karena kita tidak membutuhkan math ini lagi, karena kita akan membuat math yang bisa standar, bisa advance, atau bisa nanti bahkan mechanical, ya. Karena kita akan membuat tampilan secara dinamis ini dapat dianimasikan. Jadi kita bisa hapus math-nya ini, ya, biar nggak mengikat. Kedua-duanya bisa dihapus. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa pisahkan. Nah, kita sudah secara terpisah
antara produk ya, kemudian cavity dan core ini tidak tidak terikat. Jadi kita bisa gunakan mat yang lebih dinamis ya, misalkan mat yang berhubungan dengan ini bisa mat secara advance, standar, atau bahkan nanti kita gunakan mechanical supaya lebih bagus ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita perhatikan di cavity. Nah, kita membuat cavity kan masih bentuknya sangat standar ya. Jadi tadi bikin dari rectangle, kemudian kita extrude boss ya, seperti itu. Kita lihat di katalognya ya, yang dijual oleh Hasco ya, yang dijual oleh Hasco itu untuk katalog cavity plate K20 yang tadi kita pilih ukuran 296 dengan tebal 46. Kita cek kembali materialnya, kita pilih. Jadi di sini materialnya silahkan diklik 1.1730 ya, ini kita klik, kita centang, lalu muncul detailnya ya. Ini adalah gambar detailnya dari cavity plate dengan kode K20 dengan ya panjang kali lebarnya, B-nya ini 296 untuk lebarnya juga, ini L-nya. S-nya tadi kita pilih 46 ya, seperti ini. Maka di sini untuk posisi lubang ya, lubang-lubangnya ini, karena kan ada lubang 4 lubang ya untuk guide-nya nanti, yaitu di B2 dan B3, lalu ada I2 dan I3, atau ini I3 ya. Ini I2. Nah, ini akan kita lihat di sini nih. Nah, di sini sudah tersedia nih. Jadi untuk material untuk kode K20 yang lebarnya 296 dengan panjang 296 itu T ya, T3, T4, T2, B32 sampai I atau L ini juga sudah tersedia, termasuk juga lubangnya M12, kemudian D2, D1, 36, 30. Jadi kita mengacunya nanti di sini untuk membuat lubangnya model seperti ini. Ya. Contoh misalkan ini ya. Di sini kan ada lubang berjumlah 4 ya. Dengan jarak masing-masing lubang itu adalah B2. Kita lihat di sini B2 ya. B2 ini, B2 itu adalah jarak antar lubangnya di arah B. Jadi B2-nya 250. Kemudian B3 ini untuk lubang kecil. Karena ini segaris, segaris ya, bukan sepusat. Ini panjangnya sama antara B2 dan B3. Maka kita bikin terlebih dahulu garis referensinya ini. Oke, karena yang akan kita buat adalah cavity plate ya, yang nantinya akan kita desain sesuai dengan referensi yang sudah saya jelaskan tadi di katalognya Hasco. Sekarang kita pilih cavity plate di sini, lalu lakukan editing path. Nah, kita akan membuat sebuah lubang di sini nih, sesuai yang saya jelaskan tadi. Silakan diklik kiri, lalu buat sketch ya. Buat sketch untuk menentukan posisi-posisi dari lubangnya. Kita hadapkan di pandangan tegak lurus terhadap mata. Kita terlebih dahulu membuat sketch center line ya. Karena bagaimanapun juga kita harus menetapkan posisinya ini sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan di standar ya. Contoh ini pertama saya membuat referensi untuk lubang yang besar ya, untuk guide-nya ini. Nah, kita pilih di sini jaraknya B2 dan I2. B2 dan I2 kita lihat di tabel, B2 250 sedangkan I2 adalah 24
Jadi kita buat 250 dikali 244. Nah, kita lihat, kita buat di SolidWorks-nya. Kita buat dari center line-nya tadi. Kita pilih di sini misalkan garis sembarang terlebih dahulu ya. Nah, misalkan saya tetapkan dimensinya. Nah, di sini lalu saya buatkan dimensi sesuai dengan katalog ya. Di sini 250, kemudian oke. Kemudian berikutnya adalah panjangnya ini 244 ya. 244. Oke. Nah, seperti ini. Nah, supaya ini posisinya ada di tengah karena ini tadi 296 ya. Berarti 296 dikurangi ya kan? Ini kan sudah 244. Berarti 296 dikurangi 244 52 kan ya. Kemudian dibagi menjadi 2. Jadi di sini jaraknya adalah 52 dibagi 2. Ya, 52 dibagi 2 berapa? 26. Nah, ini sudah membagi jarak yang sama. Nah, yang arah horizontal berarti 296 ya dikurangi 250 ya. 46 kan ya, dibagi 2 berarti berapa? 23. Jadi jaraknya antara sini dengan sini adalah 23 supaya posisinya ada di tengah ya. Lalu oke. Kemudian kita buat yang untuk titik yang lain. Nah, ini kan titik yang ini tadi. Sekarang titik yang kecil. Kalau yang titik kecil B2 dan I3 ya. B2 dan I3. Ini I3 kan. Nah, sekarang B2 nya berapa? B2 nya sama 250. I3 nya 186. Jadi 250 kali 186. Kita cek. 250 kali 186. Kita cek di sini untuk garis yang selanjutnya. Kita bisa pilih di sini. Nah, di sini kan berarti kita bisa bikin seperti ini kan. Nah, kemudian satu lagi juga sama di bawah. Maaf. Kita bisa bikin di sini juga. Nah, seperti ini. Yang panjangnya ini kan sama 250. Yang membedakan adalah ini. Ya. Yaitu sebesar 186. Jadi kita bisa dimension di sini sebesar 186. Nah, seperti ini. Nah, posisinya supaya ini posisinya ada di tengah. Jadi kita bisa gunakan berarti 296 kan tadi untuk secara keseluruhan dikurangi sekarang 186. Hasilnya kan 110. 110 dibagi 2 kan, membagi 2 menjadi ini. Jadi berapa? 55 ya. Jadi dari sini ke sini ada 55 supaya 4 berada di tengah. Nah, kita sudah dapatkan 4 titik ya. 8 titik. 1 2 3 4 untuk lubang besar. 1 2 3 4 untuk lubang yang kecil. Nah, sekarang kita gunakan hole wizard. Setelah kita membuat garis referensi ya, kita gunakan fitur wizard ya nanti untuk membuat sebuah lubang. Nah, di sini ada 4 lubang untuk guide busnya ya. Di sini ada 1 2 3 4 yang ukurannya diameter 30 ya tadi. Kemudian untuk yang treadnya itu ada di sini 1 2 3 4.
Nah, kita gunakan fitur di sini, kita gunakan hole wizard ya. Kemudian kita klik hole wizard. Kita pilih di sini ya. Kita pilih Hasco. Di sini kan kita pakai plate-nya Hasco. Jadi kita pilih di sini Hasco Metric. Kemudian tipenya, karena saya mau membuat guide untuk bushingnya, jadi pilih guide bus. Pilih yang 24, kita harus sesuaikan. Jadi untuk yang 24 ini kondisinya adalah, ya, kita klik show custom sizing ya. 24 itu kita cocokkan dengan yang ada di sini. Nah, tadi kan untuk yang diameter D2-nya adalah di sini D2-nya adalah 36, sedangkan D1 di sini adalah berapa? 30. Sedangkan ketebalannya di sini adalah T2. T2 di sini 6,3. Nah, kalau kita pilih Hasco ya, ini termasuk size 24. Kita cocokkan di sini size 24 itu ternyata sama ya. Di sini 30, 36 dengan ketebalan atau ketinggian counterbornya adalah 6,3. Lalu kita pilih kondisinya true all ya. Kemudian pilih position. Kemudian select face. Face-nya ada di sini, saya klik di sini, kursor saya klik. Nah, kemudian saya pilih titik-titik yang menjadi referensinya yang sudah saya buat tadi. Titiknya ada 4 ya. Untuk guide bushingnya ini 1, kemudian ada di sini 2, kemudian ada di sini 3, kemudian 4. Kemudian tinggal oke. Nah, seperti ini. Ini untuk bushingnya. Kemudian kita juga pilih untuk membuat wizard ya, hole wizard yang lainnya, yaitu untuk yang thread ya kan, untuk yang thread. Jadi kita bisa pilih juga di sini. Ini saya hadapkan di tegak lurus pandangan. Lalu saya pilih fitur lagi. Kemudian saya buat hole wizard yang thread. Namun sebelum membuat thread, kan kita harus membuat terlebih dahulu lubangnya ya. Jadi membuat ulir itu kan kita harus membuat lubangnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat lubangnya yang di sini, yaitu berupa lubang tidak tembus dengan T3 sebagai ketebalannya, yaitu berapa? 18 ya, kedalamannya 18 untuk threadnya. Berarti kita harus bikin lebih dari ini. Misalkan di sini saya pilih 22 ya. Ya, kita bisa pilih 22. Kemudian kita thread nanti. Berarti lubangnya harus lebih kecil dari threadnya. Kalau di sini tertera lubangnya harus M12, berarti kita pilih nanti diameter di bawahnya M12 ya. Misalkan seperti itu. Berarti di sini kita pilih lubangnya selebar D3. Ya, D3 di sini berapa? M12. Berarti kita pilih terlebih dahulu nanti untuk advance-nya yaitu 10, misalkan diameter 10 misalnya seperti itu. Jadi saya buat terlebih dahulu di poin-poin yang sudah saya buat ini berupa lubang ya, menggunakan hole wizard. Kemudian saya buat di sini standarnya pakai misalkan ANSI ya, metric atau ISO ya, misalkan pakai ISO. Kita buat untuk size-nya ini nanti yang kan M12 misalnya ya, M12 seperti ini. Kalau kita lihat coba, nah seperti ini M12 dengan diameternya 12. Berarti kita harus bikin lubang terlebih dahulu yang besarnya, atau lubangnya kita cari lubang yang seperti ini aja, model ini ya, model hole biasa ini. Lalu kita cek di sini hole-nya, kita buat
diameter 12, misalkan 12 saja. Nah, kemudian kita buat ini modelnya, untuk optionnya kita cari yang seperti inilah. Nanti untuk ujungnya yang di akhir itu model seperti ini. Kita lihat atau ini kita cek drill, sama ya, sama aja, tipenya drill size saja. Kita cek di sini posisinya, kita pilih terlebih dahulu face-nya, kemudian posisi lubangnya ada di sini, 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Oke, kita cek tipenya tadi, kedalamannya di sini. Untuk kedalamannya kita cek, jangan true all ya, tapi blind sedalam T3, yaitu sedalam 18 ya. Kita cek di sini 18 saja. Nah, kondisinya seperti ini nanti. Nah, kan nggak tembus kan. Lalu kita oke ya. Oke, nah seperti ini. Lalu ini kita treat kan. Tadi ada treat M12. Berarti kita harus membuat fitur, lalu kita gunakan treat di sini. Nah, kita cek treatnya M12 sesuai dengan metric tab yang kita pakai, karena nggak ada ketetapannya harus berapa. Untuk pitchnya kita pakai yang 1,25 yang lebih halus ya, seperti itu. Misalkan hole-nya kita pilih di sini, lokasinya ada di ini. Nah, kita pilih ini. Nah, ini M12. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk lubang-lubang yang lain ya, untuk yang ketiga. Misalkan fitur, kemudian hole wizard lagi, treat. Kita cek lagi di sini ya. Oh ya, saya lupa tadi untuk kedalamannya, karena tidak 18 tadi ya. Kalau kita lihat di sini, treatnya itu hanya sampai di T3 ya, T3. Jadi T3 nya, oh ya 18, berarti yang salah tadi adalah lubang ini ya. Jadi kita pakai 18 saja. Kita pakai lubang treatnya, kita pakai 18. Oke, seperti ini. Oke, ini lakukan untuk dua lubang yang sama yang tadi. Kita cek, kita treat lagi di lubang yang lain. Misalnya 18 ya, M nya 12. Ini kemudian oke. Berikutnya ini juga kita treat untuk lubang yang terakhir kita. Oke. Nah, yang salah tadi lubang untuk membuat diameter hole-nya ya. Nah, kita bisa lakukan editing di sini. Kita edit a feature, kemudian kita buat lebih dalam. Tadi ini 18, berarti kita, karena di sini nggak ada ketentuannya berapa ya ini. Nah, ini sisanya di sini ini nggak ada ketentuannya berapa, jadi kita buat acuan sendiri ya. Jadi lebihkan aja, misalkan 22. Oke. Nah, seperti ini nggak ada masalah. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi treatnya hanya sampai di 18. Oke, ini adalah untuk membuat sebuah cavity plate-nya yang standar ya, seperti ini. Untuk cavity tidak ada chamfer ya di sini. Jadi mungkin ini biarin seperti ini aja. Mungkin untuk plat-plat yang lain ada chamfer, bisa ditambahkan chamfer ya, seperti itu.